Turun bang. Dari situ aja udah. Mana di sini atau Turunan lagi bang. di bawah? Bawa mundur Dulu dulu. apa gimana? Terus. Bang, penting kita munduran biar siaran lagi dulu. Bawahan bang, bawahan lagi. Tahan bang. Sejam. Handphone dong, woi. Lampunya mana ya? Udah. Tahan dulu sini. Nah. Iya, jadi hari ini tujuannya adalah kedatangan kita ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan secara resmi terkait unggahan konten channel YouTube milik Anji. Ya, milik Anji ya, milik Anji itu durasinya sekitar 35 menit yang kita dapat berkaitan dengan interview konon seorang profesor bernama Hadi Pranoto yang kabarnya dia diklaim melakukan penemuan terhadap obat COVID-19. Konten itu sempat beredar viral waktu 3 hari sejak hari Sabtu sampai dengan Minggu, kemudian belakangan kita tahu bahwa itu di take down oleh pihak YouTube. Kenapa? Karena bisa jadi memang konten yang ada dimuat di situ kontroversial. Kita tahu bahwa konten itu banyak dikecam oleh sejumlah pihak, termasuk akademisi, kemudian dari para ahli, kemudian ikatan dokter, menteri kesehatan, influencer, bahkan seluruh masyarakat luas. Pernyataan yang dianggap kontroversial dalam keterangan dari si profesor itu pada saat dilakukan interview antara lain adalah menyebut soal penanganan model rapid test dan swab test yang kabarnya dia punya teknologi atau digital teknologi yang dinamakan, biayanya itu cukup 10.000 dan 20.000 katanya. Padahal kalau kita tahu di rumah sakit yang pada saat ini dan itu dijadikan sebagai syarat penerbangan, sejumlah masyarakat biayanya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan sempat menyentuh level jutaan untuk swab. Jangan sampai kemudian publik percaya terhadap keterangan seperti itu, kemudian menilai bahwa berarti selama ini masyarakat dibodohi dan diperas oleh pihak rumah sakit atau pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari swab atau rapid test yang beredar. Nah, ini kan yang kemudian meresahkan. Kemudian yang kedua, pernyataan kontroversial lainnya adalah berkaitan dengan penemuan COVID, penemuan obat COVID. Penemuan obat COVID ini ditentang oleh ID dengan menyatakan bahwa tidak ada penemuan obat soal COVID itu. Bahkan sampai hari ini di seluruh dunia tidak ada obat yang bisa menyembuhkan itu. Tetapi kalau kita melihat si profesor ini mengatakan di dalam interviewnya begitu memastikan bahwa dia bisa menyembuhkan dengan korban yang sudah disembuhkan bahkan sehat segala macam, dan pada saat closing statement dilakukan oleh Anji terkesan bahwa ada upaya penggiringan opini publik, dia sudah meminum itu, badannya sehat, bahkan kemudian sambil secara terbuka terang-terangan melakukan salaman. Nah, ini kan kontraproduktif sebetulnya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah tentang jaga jarak, social distancing dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau kemudian misalnya beranggapan bahwa masyarakat bahwa obat COVID itu dianggap sudah ditemukan, tapi faktanya kemudian misalnya belum, karena ini membantah harus ada uji klinik, ya kan? Jadi si profesor ini harus dicari, harus berikan keterangan. Kalau kemudian ternyata benar ini adalah sebuah penemuan, itu harus diapresiasi. Tapi kalau kemudian ini ternyata sebuah berita bohong, hanya motifnya untuk menaikkan konten gitu, atau ada keuntungan komersil di media sosial, ya ini kan yang kemudian sangat menyesatkan. Nah, ini yang saya kira perlu untuk dilaporkan. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa kita yang melaporkan? Pertama harus dilihat bahwa yang dilaporkan ini adalah bukan delik aduan. Masyarakat menjadi korban, masyarakat punya hak atas informasi yang benar. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu jelas menyebutkan tentang larangan soal masalah berita bohong. Berita bohong yang diduga dilakukan oleh si Profesor Hadi Pranoto itu, yang diduga melakukan keterangan yang tidak benar, termasuk banyak sejumlah pihak juga yang meragukan tentang keprofesorannya. Tetapi itu biarkanlah nanti polisi kemudian melakukan penyelidikan. Nah, kemudian bagaimana dengan Anji sebagai pemilik channel YouTube yang kemudian menyebarkan itu? Tindakan itu kemudian juga dilarang di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE.
Nah, dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE itu dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Ada dugaan ketika itu disampaikan seperti ada penjualan sebuah produk barang dagangan herbal. Nah, tapi kan nanti polisi akan melakukan penelusuran itu, tetapi NJ bisa diminta pertanggungjawaban itu melanggar ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan kemudian kita juga akan mencoba mendalami tentang kemungkinan dari pasal 219 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Nanti kita akan koordinasi untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Ya, yang kita laporkan 2 orang. Pertama adalah NJ sebagai pemilik akun itu, Anji sebagai pemilik akun yang menyebarkan itu, dan kemudian Hadi Pranoto itu yang menjadi narasumber dalam interview. Yang pasal yang dilaporkan pertama adalah untuk Hadi Pranoto itu kita akan kenakan dia dengan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang larangan menyebarkan berita bohong. Nanti itu akan diuji keterangan dia. Betul gak bahwa dia katanya juga menganggap dirinya sebagai ilmuwan, salah satu ilmuwan dari 4 ilmuwan yang tim medis di dunia yang berhasil menemukan COVID ini. Ini kan harus diuji. Nanti kan ini diminta keterangan, akademisi juga akan dimintain pendapatnya dan sebagainya dalam pemeriksaan itu. Kemudian yang kedua telapornya adalah Anji bagaimana? Ya karena dia menyebarkan melalui akun YouTube itu larangan soal masalah berita bohong yang diduga di situ kontennya sebetulnya ada menyangkut masalah perlindungan konsumen, menjual herbal, barang dagangan, walaupun dia tidak sebut itu. Tetapi nanti ini akan menjadi penelitian dari pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman. Bisa saja dia dimintai pertanggungjawaban karena dia juga orang yang mengundang sebagai narasumber itu. Tetapi kita akan serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan secara profesional dalam perkara itu. Tapi ini sangat berbahaya dan sebagaimana dikatakan oleh yang lainnya, ID dan akademisi lainnya, ini memang harus ditindak tegas. Oke, jadi hari ini sudah resmi ya dilaporkan ya ke pihak kepolisian pada malam ini jam 18.30. Ini telapornya disebut di sini jelas ada atas nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian diinterview sebagai narasumber di acara itu. Kemudian yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji, pemilik akun YouTube ini. Nah, kalau kemudian hasil penyelidikan ternyata misalnya Anji kemudian dianggap terlibat, itu memungkinkan karena ada tindak pidana yang namanya turut serta, tahu ya, pasal 55. Dia menyebarkan berita bohong karena dia diundang dalam acara, nanti itu proses penyidikan yang kemudian akan menentukan. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa secara pribadi Anji bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana, Anji. Kemudian akun YouTube-nya itu bisa dilakukan penyitaan karena diduga sebagai barang bukti untuk melakukan tindak pidana penyebaran. Nah, itu yang penting. Ya, dilaporkannya pertama kan ada dugaan masalah berita bohong kan yang disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah, kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang Undang-Undang ITE. Itu ada di pasal 28. Makanya kita laporkan ada pasal 14, 15. Ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Termasuk pasal 28 ayat 1 yang kemudian diduga dijerat itu kepada Anji, dan itu di atas 5 tahun. Artinya apa? Anji memungkinkan juga untuk dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena ancaman pidananya yang begitu tinggi. Barang buktinya pertama ada transkrip percakapan dari interview itu, tadi sudah kita transkrip semua percakapannya lengkap. Kemudian yang kedua satu link URL, link dalam USB ya, link URL sumbernya itu. Nah, itu kita sampaikan nanti untuk dilakukan digital forensik untuk apa di pada saat pemeriksaan. Ini kan yang kita sesalkan, saya nggak tahu ya. Tapi dari komentar dia terakhir, dia tidak merasa bersalah loh. Dia tidak minta maaf itu kalau tidak salah. Nah, ini kan arogansi. Pertama dia harus sadar bahwa dia adalah public figure. Dia punya voter, punya follower, ditokohkan, diidolakan, yang kemudian idolanya sangat percaya terhadap apa yang kemudian dikatakan. Ini yang justru menjadi hati-hati gitu. Jangan dia kemudian misalnya membuatkan statement atau membuatkan konten yang cenderung orang itu akan mudah dipercaya karena sosok dan profilnya. Kan ini yang kemudian yang berbahaya, dan situasi ini akan terjadi pada siapapun kalau kemudian tidak ditindak tegas. Justru sebagai
sebagai pengingat bahwa orang yang punya public figure, yang punya voter dan follower besar, yang punya pengaruh, itu janganlah mereka menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, apalagi dalam situasi masyarakat sulit seperti ini. Nah, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam konten itu salah satu sangat berbahaya menurut saya, dan itu nanti tinggal didalami oleh pihak kepolisian, dan itu terbukti juga kan, ternyata banyak akademisi memprotes, kemudian ikatan dokter memprotes, influencer, banyak pihak lah memprotes persoalan-persoalan itu. Dan kita berharap bahwa dalam kasus yang inilah akan menjadi catatan kepada pihak siapapun, khususnya mereka public figure, selebritis dan sebagainya, agar mereka berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, bukan hanya untuk kepentingan konten, subscriber dan kepentingan komersial lainnya. Itu yang saya kira tuh sangat tidak baik.